Pemirsa, gerakan reformasi yang meletakkan kekuasaan rakyat pada hierarki tertinggi membuat sistem pemilu berubah menjadi proporsional terbuka. Namun kini tengah muncul wacana memundurkan demokrasi dengan mengembalikan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, persis seperti pemilu era Orde Baru. Gerakan reformasi membawa nafas baru bagi demokrasi di negeri ini. Selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, sistem politik Indonesia dirancang untuk menguntungkan kelompok penguasa. Karena tidak memilih wakil dan pimpinannya secara langsung, kedaulatan rakyat pun terpasung. Seiring runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kehidupan politik Indonesia menjadi lebih seru. Sentralisasi menumbuhkan oligarki. Ekonomi dan kekuasaan dimonopoli dan hanya dapat diakses melalui jaringan kroni. Namun, pasca reformasi muncul kekuatan politik dengan bermacam variasi, nasionalis, religius, buruh, dan sebagainya. Sistem pemilu juga mengalami transformasi. Untuk pertama kali sejak negara Indonesia berdiri, rakyat dapat memilih langsung nama caleg yang disukai. Selama Orde Baru berkuasa, seperti inilah penampakan kertas suara. Sistem pemilu ini disebut proporsional tertutup. Rakyat hanya dapat mencoblos nomor, nama, atau tanda gambar satu dari 3 peserta pemilu. Lalu, caleg mana yang akan duduk di DPR dan DPRD? Kalau itu parpol yang berkuasa yang menentukan. Mulai pemilu 2004, sistem pemilu berubah 180 derajat. Dengan sistem proporsional terbuka, maka rakyat dapat memberi suara langsung pada caleg yang disuka. Tinggal mencari nama parpolnya, lalu menyoblos pada nama atau nomor calegnya. Sistem proporsional terbuka memberi kekuasaan lebih besar kepada rakyat. Dengan proporsional terbuka adalah rakyat yang menentukan caleg mana menjadi anggota DPR, bukan parpol. Namun, menurut Ketua KPU pada akhir tahun lalu, ada peluang pemilu serentak 2024 kembali pada sistem proporsional tertutup. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan. Karena namanya nggak muncul lagi di surat suara. Dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak taunya namanya nggak muncul di surat suara. Jangankan di surat suara, katakanlah masih sistem proporsional daftar calon terbuka, kalau kemudian oleh partai nggak diloloskan, tidak jadi dinominasikan kepada KPU, pertanyaan buat apa bikin baliho-baliho. Tahapannya masih panjang. Bolehlah kemudian direkrut atau mendaftarkan diri di partai sebagai calon. Tapi kalau kemudian partai tidak menyetujui yang bersangkutan sebagai calon, kan tidak akan dinominasikan atau didaftarkan kepada KPU.